Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Nur Azizah, Kepala Sekolah TK Islam Baitur Rahman, Desa Merangkin, Kecamatan Merangkin, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah kami berada di lingkungan yang cukup padat dengan penduduknya, sehingga banyak sekali murid yang usia dini yang masuk ke sekolah kami. Akan tetapi dari banyaknya kondisi seperti itu, kami memahami bahwa ternyata dari pola asuh, dari latar belakang penduduk yang banyak pendatang, kemudian dari pendidikan orang tua, sehingga berimbas atau menjadikan anak didik kami yang berbeda-beda kemampuan, baik itu secara psikologis atau secara perkembangan mentalnya, baik itu juga pertumbuhannya, sehingga dirasakan bahwa pembelajaran di TK kami itu memang perlu sekali berbeda, apalagi dengan masuknya kami sebagai sekolah pelaksana program sekolah penggerak pada tahun 2021, sehingga situasinya pada awal itu adalah bahwa kami masih melakukan pembelajaran yang masih menggunakan LK, masih sama untuk satu rombel atau satu kelas, gitu kan. Kemudian itulah situasi yang terjadi pada sekolah kami, sehingga kami memerlukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berbeda sesuai dengan karakteristik anak, sesuai dengan kebutuhan anak. Tetapi akan ada tantangannya banyak sekali, terutama apa? Dari SDM-nya. Saya melihat adalah dari SDM-nya, sumber daya manusia dari pendidiknya. Sehingga pendidiknya itu hanya paham bahwa kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran yang merdeka. Anak boleh memilih, tetapi tidak tahu bagaimana pembelajaran memilih yang berbeda dari pilihan anak itu belajar itu. Seharusnya guru menghadirkan pembelajaran yang berbeda untuk anaknya, bisa memfasilitasi, bisa membuat modul ajar. Akhirnya kami dengan tantangan itu, saya sebagai kepala sekolah melakukan strategi-strategi atau tindakan-tindakan lebih ke pada kebijakan atau program-program. Pertama, program dari saya adalah berdiskusi dengan guru. Berdiskusi tentang apa? Tentang pembelajaran, lebih ke refleksi apa yang sudah kita lakukan tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya selama ini. Ternyata banyak kekurangan. Kemudian yang kedua, dari refleksi itu kami belajar berdiskusi tentang asesmen. Kami belajar setelah KBM, kami melakukan diskusi, melakukan pelatihan, apa itu asesmen. Kemudian strategi yang berikutnya juga adalah kami melakukan pembelajaran mandiri. Belajar mandiri yang kami lakukan adalah lebih dari kemarin ada fasilitas platform Merdeka Mengajar. Kami belajar dari situ bagaimana asesmen untuk PAUD, bagaimana asesmen yang harus dilakukan oleh pendidik. Dari situ lambat laun guru kami, guru TK Baitur Rahman itu menjadi lebih paham, walaupun belum begitu banyak, tapi lebih paham. Sekarang ada yang mengeluh, anak saya begini Bu Azizah. Saya sebagai kepala sekolah panggilannya ada Bu Azizah, anak saya begini. Ternyata dari PMM itu ternyata banyak ilmu. Jadi saya mewajibkan guru melakukan pembelajaran mandiri di PMM. Kemudian strategi lainnya kami juga dengan cara saya melakukan supervisi, khususnya intent di kelasnya Ibrahim, kelas TKB. Jadi di situ saya memastikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sudah dilakukan oleh guru kelas di Ibrahim, yaitu Bu Siti Mukaromah. Di situ saya melihat, ternyata pembelajaran diferensiasi itu dapat dilakukan seiring dengan pemahaman guru tentang bagaimana melakukan pembelajaran diferensiasi, sehingga hasil akhirnya dari apa yang setelah saya lakukan, program atau kebijakan atau manajerial pengelolaan pembelajaran yang saya lakukan kepada guru-guru saya, khususnya yang saya tampilkan dalam video berikut itu adalah berikut ini adalah tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibrahim. Jadi di situ hasil dari aksi-aksi tadi itu, kebijakan saya itu pertama
bahwa guru sudah mulai mampu memahami perbedaan kebutuhan belajar bagi anak di kelasnya, yang boleh dikategorikan bahwa kelasnya itu memiliki banyak murid, kelas gemuk, sehingga di situ mulai anak bisa merasakan bagaimana saya belajar menurut kemampuan dia, kebutuhan dia, keberminatan dia, sehingga guru dapat melakukan sedikit demi sedikit pembelajaran berdiferensiasi dengan strategi terdiferensiasi secara proses, konten, dan begitu juga produk akhirnya. Berikut kita lihat video pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu. Terima kasih. Pertanyaannya, mengapa dalam yang tadi itu mengapa, terus dapat melakukan apa gitu. Kemudian untuk yang menganalisis apa yang sama dari tadi, contoh pertanyaannya seperti itu. Kemudian yang mengevaluasi itu apa yang membuat itu tadi terjadi seperti itu. Kemudian yang merasa ini agak susah ya, apa yang akan kamu lakukan agar yang tadi kita buat itu bisa menjadi apa? Iya, berarti itu sudah berpikir kritis, masuknya ke dimensi profil pelajar Pancasila, berpikir kritis berarti ya, bernalar kritis kreatif itu sudah di HOTS itu. Oke, lanjut Bu, monggo. Lanjut di bab 2, yaitu tujuan pembelajaran untuk capaian pembelajaran anak. Dapat apa, Mbak? Ya, sebutkan serangga yang tadi kita tangkap ada apa aja? Semut. Tadi yang ada yang bawa dari rumah? Siapa yang bawa dari rumah tadi? Mas Revan. Bawa apa Mas Revan? Jangkrik. Yang kita tonton Buat apa Mas Darda? Buat tolak bulu. Kegiatan kita sudah selesai tadi. Kita mau refleksi kegiatan hari ini. Refleksinya, kali hari ini kita belajar apa saja? Belajar serangga. Menggambar serangga. Apa lagi? Serangga.